Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah untuk kali ini kami akan merenovasi, bukan akan sih, ini sudah merenovasi sebuah rumah hunian yang tidak dihuni gitu. Jadi rumah ini udah sekian tahun, udah berapa lama Kang? Itu Udah 10 tahunan. 10 tahun. Nah, rumah ini udah 10 tahun tidak dihuni dan alangkah sayangnya terbengkalai seperti ini. Dan beberapa hari yang lalu ternyata pemilik konfirmasi ke kami apakah rumah ini bisa dijadikan RBW. Sebenarnya itu bisa kita renovasi. Jadi dengan kita pelajari alam dengan situasi yang ada, nanti harus gimana, nah kita perlu pelajari. Dan ini alhamdulillah udah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dan beliau ini Kang Usep, ini di bagian ahli tata sirip. Di bagian tata sirip udah malang melintang lah beliau gitu. Dan yang bakul sendiri ahli di tata ruang. Biasanya ada satu lagi tuh ahli di penyemprotan gitu. Cuma untuk hari ini nggak ikut. Sebenarnya saya juga kemarin kan baru pulang dari luar kota dan sampai subuh juga sahur juga tadi di perjalanan gitu. Sebenarnya masih kelelahan, cuma kami mendapat informasi dari Kang Usep, mereka tim yang di sini ternyata untuk papan sirip dan lain-lain itu sudah selesai, dan makanya hari ini kita untuk on-kan. Sekarang saya datang ke sini gitu. Dan bagi teman-teman inspirasi juga untuk yang mau bikin RBW. Jadi kalau misalkan mau bikin yang lebih wah, yang jumbo ya, kalau ada dana itu lebih bagus sih. Tapi misalkan dengan dana seminimal mungkin untuk menghasilkan kita yang lebih maksimal, kita memanfaatkan yang ada. Nah, untuk LMB sendiri ini ukuran berapa konsep? Ini kan 30-60. 30-60 ya. Baik. Ini 30-60 menyesuaikan dengan ruangan yang ada. Dan ini untuk ukuran lebarnya 3 meter. Lebarnya 3 meter. 3 meter setengah ya. 3 meter setengah kali panjang. Kali panjang kesananya 6 meter. 6 meter. Oh, jadi total. Jadi untuk sekat 2, jadi 2 kali 2 ya, 2 kamar berarti 2 kamar. 3 meter kali 2, 3 kali 2,5 kali 2, karena ini 2 kamar. 2 kamar kita di jebol ya, Kang. Dijebol, disambung lah di sana gitu. Dan untuk ukuran 3 meter kali 2,5 itu menghabiskan berapa papan sirip, Bang? 40 total. 40-an Kali 2 itu. Jadi untuk ukuran kamar 3 kali 2,5 kali 2 kamar menghabiskan papan sirip sekitar 40. Sekitar 40. Termasuk dibikin segitiga yang sudut itu ya? Iya. Nah, gitu. Nah, baik teman-teman. Untuk di sini emang ini seharusnya ini agak lebih tinggi, tapi kalau lebih rendah juga ini kurang begitu nyaman untuk burung. Ternyata ditinggikan juga emang mentok ke plafon, seharusnya ini lebih naik dulu. Ada teknik-teknik juga nanti seharusnya nanti dibikin joglo atau rumah monyetan di atas, cuma lebih ribet lagi karena kemarin pemiliknya juga ditunggu mereka untuk berangkat lagi ke luar kota. Nah, begitu. Tapi walaupun pendek ini bisa pendek, tapi kemanfaatan bisa dimanfaatkan ini ruangan lebih tinggi ke bawahnya. Jadi bisa lepas ke sana. Kalau dari sini emang pendek, tapi ke sana bisa lebih lepas gitu. Nah, bisa lebih lepas untuk pemanggilan burungnya. Karena ini dimanfaatkan ada di ketinggian gitu. Nah, bagaimana di ruangan ini juga burung emang tidak ada. Nah, nanti untuk menarik burung, taruhlah kita menghipnotis sebuah burung atau mensiasati sebuah burung supaya lebih tertarik. Nah, kami dari tim Liur Mas Pakidulan ada berbagai teknik nanti di perjalanan, banyak hal yang kita harus pelajari gitu. Nah, ke teman-teman juga untuk yang mau bikin RBW nanti bisa dipelajari untuk lingkungan alam lah, intinya dipelajari dulu.
Dan kalau misalkan ini ternyata LMB menghadap ke matahari atau gimana, nanti ada teknik-teknik untuk penyekatan seperti di dalam. Gitu. Jadi untuk mensiasati burung supaya lebih tertarik atau menghipnotis burung lah bisa tertarik, nanti bisa dengan teknik suara dan juga parfum. Nah sebenarnya untuk main ada beberapa trik lah untuk kita mensiasati burung. Sebenarnya bukan cuma ke burung, untuk ke manusia juga. Ginilah, kita bermain hipnotis dulu ya, untuk permainan dulu sebentar nih. Bayangkan teman-teman memikirkan suatu angka 1 sampai angka 4. Nah, satu angka disimpan di hati. Oke, udah nyimpen. Bayangkan memikirkan satu angka 1 sampai angka 4, satu angka disimpan di hati. Oke, kita tebak untuk jawabannya. Baik, angka 3 pasti. Nah, oke. Dan sebagian juga itu ada yang memikirkan angka 2, tapi kebanyakan pasti angka 3. Nah, itu ada teknik ilmiahnya. Nanti kita terangkan. Yang memilih angka 3 atau angka 2, silahkan like di kolom komentar. Nanti silahkan di. Nah, baik untuk teknik burung sendiri itu kita ada teknik nanti dipelajari perjalanan untuk menghipnotis burung, bagaimana supaya lebih respon lebih cepat masuk, dan setelah masuk ke burung itu merasa aman dan nyaman. Oke, kita cek dulu ke dalam. Oke, sini bang. Nah, baik. Nih Kang Usep lagi penyemprotan. Sebetulnya tadi sudah kita semprot, tapi kita untuk semprot ulang. Dan untuk penyemprotan ini sudah termasuk parfum dan termasuk racun hama. Nah, ini jadi sudah lengkap. Jadi untuk teman-teman yang mengoperasikan RBW, yang setelah selesai itu kita memakai, sterilisasikan, dan setelah selesai itu jangan kita sering keluar masuk. Nah, itu sangat mengganggu sekali untuk burung. Dan ini kita fungsikan beberapa baskom nih, ada air. Nah, baik teman-teman, untuk menggunakan air ini seharusnya itu dipergunakan air sungai atau air sawah. Kalau air ledang dan sumur itu kurang begitu bagus. Gimana maksudnya? Jadi nanti untuk kalau dari air sungai itu supaya lebih mempercepat menghasilkan jentik-jentik nyamuk, dan itu raron. Itu fungsinya gitu. Jadi kalau air sumur itu kurang terkontaminasi untuk menyebabkan raron. Dan ini ada dikasih kotoran. Nah, ini kotoran burung asli. Maksudnya untuk apa? Baik. Nah, ini kotoran burung ini untuk menghasilkan aroma khas itu walet. Jadi untuk menghasilkan aroma khas walet. Jadi udah menciptakan bau koloninya gitu. Begitu burung masuk, ternyata sudah menghasilkan bau koloni. Dan ini sangat ampuh sekali gitu. Sering kita pergunakan hal seperti ini. Jadi kalau nanti udah berapa bulan lah, tinggal kontrol airnya, tinggal cek aja. Dan ini aromanya lumayan harum. Baik, untuk peletakan pasang sirip, oke, kita pergunakan informasi Twitter 33 saling berhadapan. Sebetulnya ini ada bisa 32, jadi juga nggak masalah, nggak terlalu baku sih aturannya. Dan kita untuk dalamnya nih, ini pergunakan soko atau cerobong. Nah, ini cerobong, dan ini misalkan ini 30 kali 60, berarti ini lebih 1 cm lah, lebihan 1 cm pinggirnya, base-nya gitu. Dan untuk ruangan seperti ini kita pergunakan ada 2 ventilasi. Oke, ini untuk lar, Kang Usep, ini ukuran berapa?
Ukuran 80 80 kali 1 meter ya. Kalau kali lebih. semeter 20. Nah, baik untuk larnya itu 80 kali 90. Nah, untuk menentukan lar sendiri ke teman-teman, jadi usahakan dari pinggir ini ya minimal 50 lah, jangan kurang lebih dari 50 atau langsung ke dasar sini itu nggak boleh. Minimal 50 atau lebih itu nggak masalah. Itu lebih bagus. Jadi ada alasannya sih, nanti burung begitu masuk tidak terbentur ke tembok, Kang. Itu satu di antaranya. Dan nanti banyak-banyak hal lainnya. Oke, kita cek sini. Nah, baik untuk sini juga kita pergunakan 2 ventilasi. Jadi nggak terlalu banyak-banyak lah. Nah, untuk papan sirip sendiri ini kita fungsikan ada di segitiga sudutnya. Maksudnya untuk apa? Nanti untuk menghasilkan sarang yang berkualitas. Karena kalau tidak di sudutnya pakai segitiga itu akan membentuk suatu sarang sudut dan harganya jauh lebih murah daripada mangkok. Kalau dibikin segitiga ini minimal nanti menghasilkan tidak mangkok atau opal lah. Itu masih lumayan untuk harga gitu. Padahal untuk dasarnya untuk sarang walet itu sama semua. Cuma bentukan sarang itu akan menentukan kualitas di harga. Baik, nah ini juga sama pergunakan untuk baskom untuk dalam suhu ruangan karena ini sangat ampuh alami lah. Jadi tidak pakai pengabut. Nanti kalau pengabut akan merusak ke papan sirip. Dan ini juga udah kita fungsikan ada beberapa besek. Biasanya itu nanti burung akan di dekat Twitter atau di besek. Mengapa seperti itu? Karena burung itu akan lebih merasa aman, nyaman, merasa terlindungi lah di dekat besek itu. Dan nanti sebetulnya besek atau nanti bisa pasang juga ram Thailand lah, bisa dipasang ram Thailand juga. Oke, ini gitu untuk tata ruang dan kita nanti respon burung lihat seperti apa gitu. Bagi teman-teman untuk yang mau bikin RBW, fungsikan yang ada, kita jangan dulu terlalu bikin sesuatu yang jumbo lah. Tapi kan kita perhatikan juga banyak di luar sana yang bikin bangunan jumbo ternyata itu jong. Kenapa? Mereka itu punya uang, tapi maaf ya, skillnya pasti kurang. Jelasnya kenapa bangunan gedung RBW itu jong, itu pasti ada sesuatu yang salah. Itu jelas. Jadi walaupun misalkan kita bikin RBW kecil, minimal standarnya itu dikejar lah. Insya Allah dapat. Di saya juga RBW saya dulu itu rumah hunian kecil-kecil. Setelah itu bertahap kita. Setelah itu alhamdulillah sekarang kita punya yang jumbo lah. Jadi jangan dulu sesuatu kita yang insaf, pengen yang lebih wah. Step by step lah, juga bertahap. Oke, selesai untuk list penyebutan, Kak? Selesai. Oke. Ya. Nah, baik teman-teman, untuk bikin ventilasi itu jangan terlalu banyak-banyak. Lihat ruangan juga, seperti ruangan ini cukup kita 2. Kenapa? Kalau misalkan di ruangan kecil ini, nanti ventilasinya banyak, nanti setelah ada sarangnya, burung walet itu akan cepat mengering, karena terlalu besar udara yang masuk. Seperti itu. Nah, ini sebuah kamar, 2 kamar digabungkan ini. Oke. Untuk ventilasi mengaruh terhadap kualitas sarang. Ya, betul. Terlalu nanti ada angin, hembusan angin terlalu Ya, banyak, terlalu kencang itu terlalu kencang itu akan lebih kering lah untuk si sarang walet itu. Nah, baik teman-teman, untuk Kang Usep nih, Ya. untuk bocor-bocor rembesan itu sudah aman ya? Sudah dicek ya? Udah aman. Baik teman-teman, nah kita sebelum mengoperasikan sebuah RBW, jadi untuk rembesan dari atas atau nggak ada bocor-bocor, itu harus benar-benar aman. Karena kenapa? Untuk burung walet sekarang itu, burung kota, burung gaul ya Kang? Oh, saya burung gaul. Jadi kalau di habitatnya burung walet itu
suka rembesan dengan ada burung becik air, dan mereka lebih nyaman. Itu habitat aslinya. Dan sarangnya juga nanti akan lembek, kehitaman, kurang lah, kurang begitu bagus untuk kualitas sarang. Yang bagusnya itu lebih bagus itu kualitas sarang gedung. Dan di habitat aslinya itu seperti itu, gemericik air, ya, kelembabannya emang seperti itu, sehingga sarangnya juga pada kehitaman dan lembek. Nah, untuk di gedung kita ini, di RBW sekarang itu, karena burung gaul, butuh kenyamanan. Jadi untuk papan sirip, misalkan ada rembesan, atau ada apa itu jamur-jamur, itu burung walet tidak suka. Apalagi untuk RBW baru. Kalaupun misalkan RBW yang lama, di sini sudah banyak sarang, ternyata ada rembesan, jadi berjamur untuk papan siripnya, itu akan ditinggalkan untuk bersendiri. Nah, baik untuk ruangan ini, untuk ruangan ini kita fungsikan untuk, jadi begitu burung masuk, langsung ke nesting, langsung ke ruang inap. Seharusnya emang ini pergunakan ruang putar. Tapi nanti untuk kenyamanan burung, itu bisa memilih, nanti bisa agar di ruangan lebih terang, dan nanti bisa ke ruangan kedua yang lebih gelap. Sebetulnya kesukaan rata-rata itu di ruangan gelap burung itu, tapi di ruang terang juga ada lah, sama kayak seperti kita tidak berbagai keinginan lah burung juga, karena burung juga ada yang burung nekat lah nanti di sini, karena di saya sendiri itu malah di dekat LB sendiri itu ada sarang, jadi tidak terlalu baku emang di ruangan yang gelap. Ada. Nah, saya udah berbagai hal uji coba, hal-hal seperti itu, untuk merubah LMB, untuk papan sirip, dan lain-lain. Dan untuk meneliti hal itu, kita itu membutuhkan waktu minimal lah di 6 bulan, jadi butuh waktu panjang. Nah, waktu itu saya kan dari tahun, lebih kurang tahun 2000 lah, tahun 2000, betul, jadi lebih kurang 23 tahun yang lalu lah. Itu zaman susah-susahnya kita cari ilmu, nggak ada YouTube atau online YouTube saat inilah, tidak ada seperti itu. Itu real, saya belajar dari dasar kan. Karena waktu itu MP juga saya rakit sendiri, susah rakit sendiri, dan untuk pendapatan papan sirip, jadi untuk masih ke sarang gimana, itu kita teliti lebih jauh dan sejak tahun 2000 itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini agak gagal itu kita sudah lewati dan diterapkan, di-share ke rekan-rekan. Nah, maksudnya untuk kita berbagi, mari kita sukses bersama gitu. Dan sampai saat ini saya pun tetap masih belajar. Belum saya merasa misalkan ahlinya sudah matang, tidak seperti itu. Jadi sampai saat ini kita masih belajar. Sama dengan Kang Usep juga masih belajar di papan sirip untuk terus-terusan belajar menggali. Dan kenapa kita masih belajar terus? Ini ibarat sebuah buah, kalau misalkan udah matang, apalagi yang ditunggu kalau sudah matang? Paling busuk. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar terus jadi henti. Jadi belum merasa matang. Kalau sudah matang, kita pasti udah busuk. Nah, terus-terusan untuk belajar saat ini. Teman-teman, untuk yang teman-teman bercita-cita ingin membangun sebuah RBW, dan nanti kita bisa belajar bersama-sama di RBW kita sendiri. Jadi jangan meragukan, nanti kita burung akan cepat masuk atau gimana gitu. Jangan meragukan itu. Kita tentukan, saya mau bikin RBW, berarti harus dipelajari ilmunya bla 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 bla, seperti itu. Jadi dalam kehidupan, soalnya kan di zaman sekarang gitu, sekarang tahun 2023 kan ya, harus berani hidup kan. Sebelum tahun 45 kita harus berani mati kan. Nah, kita rubah mindset kita. Kita ini harus berubah, harus berani hidup. Jadi teman-teman untuk yang membangun RBW, dipelajari dulu ilmunya. Jadi untuk saat ini kita kan tidak bisa duduk manis, pengen menghasilkan duduk manis, menunggu
hujan emas dan perak, karena itu tidak mungkin. Berarti kita harus merubah sesuatu hal untuk cara menjemput rezeki, dan ini untuk menciptakan suara RBW sendiri itu salah satu cara untuk menjemput rezeki kita, Kang. Jadi kita jangan menanyakan di mana jati diri kita, usaha kita apa, kita harus menentukan di bidang apapun itu. Kalau di RBW misalkan saya harus punya RBW, berarti harus ke siapa saya menghubungi, harus mempelajari keilmuan berbagai hal. Nah, seperti itu. Dan nanti setelah jadi untuk RBW-nya, kita pelajari bagaimana burung nanti masuk, atau ternyata burungnya ada yang masuk, ada yang suka berputar-putar, udah sekian lama kenapa tidak bersalam. Emang untuk menginapkan burung walet itu kita butuh proses, tidak instan lah, sukses by proses lah. Jadi kita ada tahapan-tahapan. Jadi untuk burung tersebut setelah pada masuk tidak langsung menginap, Bang. Ada juga langsung menginap itu. Tapi mereka itu beradaptasi, burung itu. Beradaptasi dulu. Nah, setelah mereka dinyatakan ruangan ini aman dan nyaman, baru itu menginap dan membuat polesan. Nah, untuk rata-rata untuk bangunan baru yang nginap itu rata-rata untuk burung remaja. Kenapa untuk burung-burung dewasa tidak langsung menginap? Kadang burung itu keluar masuk, kenapa keluar lagi? Nah, itu beradaptasi. Jadi tidak semudah itu burung langsung begitu masuk langsung nginap. Karena pikirkan, ibarat sama lah dengan kita juga manusia. Kita main keluar, ada pulang ke rumah, keluar lagi gitu. Dan burung pun setelah nanti masuk gitu, mereka cuma main-main. Dan mereka juga tidak langsung begitu langsung menetap, mereka cari kenyamanan, karena mereka juga ada rumah asal, ada keluarganya di sana. Jadi burung itu main pulang lagi seperti itu. Nah, untuk burung dewasa beda karakter untuk burung remaja. Nah, untuk burung remaja sendiri itu lebih oleng lah kalau bahasa sekarang gitu, karena burung remaja itu cari kebebasan, dan mereka itu yang sering diburu di RBW baru itu rata-rata burung remaja. Karena mereka itu lebih tertarik, apalagi nanti dengar suara panggilnya, nanti setelah tertarik ternyata bau khas koloni waletnya, jadi sudah lebih nyaman, itu akan lebih mempercepat burung menginap gitu. Jadi banyak hal lah di sana kita pelajari, jangan meragukan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua kita rencanakan. Jadi kita harus semangat hidup lah. Kalau misalkan dulu itu walet itu susah, nggak mungkin. Iya, itu susah. Kita butuh proses. Seandainya membuat RBW itu menginapkan burung itu lebih mudah, berarti banyak orang yang sudah punya. Dan harganya pun itu tidak akan mahal, gitu kan? Ya, kalau itu sangat mudah. Tapi walaupun ini susah, nah kita pasti bisa. Nah, di situ kita dibutuhkan suatu ketelatenan, suatu kesabaran. Itu sangat dibutuhkan sekali. Teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan kami dari Liur Mas Pakidulan pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih alhamdulillah burung ini mau segera masuk nih.
Wih, ini walet nih suaranya nih, tek 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 tek, udah walet asli nih. Udah walet asli nih, udah ada suara tek 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 tek. Ini yang berkerumun ini udah walet asli nih. Iya, itu di sana.